Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar psikologi perkembangan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mengetahui apa itu psikologi, apa itu pengantar psikologi perkembangan, mungkin itu sudah tidak asing di telinga kalian ya. Oke, mungkin sebagian ada yang belum tahu dan sebagian ada yang sudah tahu. Jadi saya akan menjelaskan pengantar psikologi perkembangan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan memberikan 4 poin pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, apa itu psikologi perkembangan? Yang kedua, konsep dan prinsip perkembangan manusia. Yang ketiga, penyebab perkembangan. Dan keempat, manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Mungkin di setiap poin nanti yang akan kita bahas, saya akan memberikan contoh agar mudah dipahami untuk kalian. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan manusia mulai dari masa prenatal sebelum lahir hingga dewasa akhir atau lanjut usia. Di slide dituliskan, psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan manusia. Nah, perubahan yang dimaksud itu apa? Perubahan yang dimaksud yaitu adalah perubahan persepsi, perubahan kognitif, bahasa, sikap moral, dan lingkungan sosial. Persepsi sendiri yaitu sudut pandang seseorang, sedangkan kognisi yaitu berhubungan dengan otak. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip perkembangan manusia. Ada 2 poin yang di slide saya tampilkan, yaitu yang pertama pertumbuhan. Saya jelaskan masing-masing ya. Pertumbuhan adalah peningkatan kuantitatif dalam ukuran atau kondisi biologi secara konkret atau fleksibel. Contohnya tinggi badan. Mungkin dia pas kecil dia pendek banget, dia dibilang cebol banget gitu kan. Pas dia beranjak ke bangku SMA, dia malah tinggi. Nah, itu kan kondisi biologisnya itu bagus, berarti tidak fleksibel, tidak selamanya dia tuh pendek terus, tidak mungkin selamanya dia pendek terus kan. Jadi begitu. Yang kedua ada kematangan. Perkembangan sel organ tubuh sampai dapat sepenuhnya digunakan atau berfungsi. Jadi kita tuh hidupnya harus step by step. Gak mungkin kita lahir langsung, kita nggak perlu owe tiba-tiba langsung jalan aja gitu, langsung lari gitu, itu kan tidak mungkin. Jadi kita tuh harus ada step by step, mulai dari membalikkan badan, terus merangkak, nah terus kita jalan jatuh itu kan ada stepnya. Jadi tidak mungkin langsung bisa berjalan begitu. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu penyebab perkembangan. Di sini ada 3 poin penyebab perkembangan. Yang pertama itu natur atau perkembangan yang disebabkan oleh faktor genetik. Nah, ada yang memandang bahwa faktor genetik itu sangat dominan. Misalnya ibunya pendek, bapaknya tinggi. Nah, jadi dia ngikut bapaknya gitu. Bisa begitu. Ada yang bilang, oh ibunya gendut, makanya dia anaknya gendut, jadi ngikut ibunya gendut. Bisa seperti itu. Lalu di sini ada nurture atau perkembangan disebabkan oleh faktor lingkungannya. Mungkin di lingkungan dia anak yang pendiam. Terus di luar dari lingkungannya mungkin dia anak yang aktif. Cuman karena lingkungannya seperti itu, jadi mungkin dia aku pendiam aja, aku takut gini. Jadi setiap lingkungan itu ada pengaruhnya sendiri oleh anak atau seseorang di lingkungan tersebut. Mungkin dia di rumah malas belajar, tapi di sekolah dia pintar, anak yang rajin. Bisa jadi karena faktor lingkungannya itu yang mempengaruhi pola pikirnya dia.
Terus poin ketiga ada konvergensi, yaitu perkembangan yang disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik itu tidak ada riwayat keterlambatan dalam berbahasa. Itu tergantung setiap manusia atau setiap seseorang. Contohnya bayi umur 1 tahun. Mungkin dia umur 1 tahun belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun, tapi dia sudah lancar berjalan. Nah, karena lingkungannya dia mendukung buat berbicara, mengajak berbicara dia, bayinya ini jadi mungkin berpikir jadi paham, karena bayi itu umur 1 tahun cepat nangkap. Nah, mungkin karena sering diajak berbicara oleh tetangganya, kawan-kawannya, biarpun dia tidak paham, tapi dia cepat menangkap dan dia akhirnya bisa mengeluarkan satu kata itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang 4, yaitu manfaat mempelajari psikologi perkembangan anak. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, memahami aspek perkembangan, tahap perkembangan, dan waktu perkembangan. Ada 3 ya, berarti di situ maksudnya dari memahami aspek perkembangan, yaitu kita tahu perkembangan anak kita ini, oh dia berkembang di bidang ini. Terus karena kita seorang orang tua, jadi kita harus membantu perkembangan anak tersebut. Mungkin waktunya mengajak dia bermain, terus melatih dia agar bisa berkembang dengan baik. Terus yang kedua itu mampu membuat pedoman terkait perkembangan yang bisa membantu memberikan dukungan yang tepat pada perkembangan anak. Maksud dari poin kedua ini, orang tua mampu memberikan dukungan yang tepat pada perkembangan anaknya. Kan sebagian dari orang tua tidak mampu memberikan dukungan, kayak Bu, misalnya si anak, Bu, saya pengen ikut eskul menari, tapi orang tua melarang anaknya untuk ikut eskul menari dengan alasan nanti kamu kecapean dan lain sebagainya. Contoh kecilnya seperti itu. Yang ketiga, memudahkan kita berinteraksi dengan setiap individu. Karena kita sudah belajar tentang tahap perkembangan, mungkin kita makin tahu jiwa seseorang itu seperti apa. Nah, itu membantu kita membantu kita mengenali orang tersebut secara tidak langsung. Poin keempat ini merupakan informasi menyeluruh mengenai diri kita dan orang lain. Jadi kita bisa mengerti diri kita sendiri. Oh, kita lagi di perkembangan, kita lagi senang-senangnya nih, kita lagi belajar ini. Nah, kita lagi berkembang di tahap itu. Terus kalau di orang lain kita tahu, oh orang ini sedang mengasah skillnya untuk bermain basket. Oke. Dan kelima itu mampu minimalisasi hambatan yang mempengaruhi perkembangan anak. Kayak yang saya sampaikan di nomor 2 tadi, kita sebagai orang tua bisa memberikan dukungan kita tanpa menghambat perkembangan anak kita. Jadi kita tidak usah melarang, asalkan kita mengasih tahu, kamu nanti ke depannya bakal begini loh, kamu nanti ke depannya bakal terjadi ini loh. Oke, cukup sekian materi yang saya bawakan hari ini di video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Saya Putri Rindiani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.